Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Anthony, di episode Tanya Ustadz. Mungkin kali ini pertanyaannya ada hubungannya masalah syarak ataupun yang berhubungan dengan adat. Ini mungkin karena kita di Minangkabau, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Ini Ustadz, ini masalah pembagian harta warisan. Kenapa? Ataupun kalau bahasa awaknya, mengko kalau di Minang Ratu Pusako itu banyak kepedusi. Sedangkan kalau di Islam lebih banyak yang laki-laki, bahkan lebih 2 kali dari padusi. Mungkin itu sedikit penjelasan Ustadz. Dan dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaan yang lah banyak ditanyaan bana dan iko perlu wak jalehan. Karena pembagian harato itu di Minangkabau yang memakai adat falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Samantaro pembagian warisan berbeda kan begitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya bukan produksi banyak dapat harato. Cuma orang Minang ingin menjaga kaum perempuan supaya kaum perempuan ko jangan pergi merantau keluar lah. Aku ada pusako nak kadi kami di rumah untuk makan wak di rumah. Maka yang merantau tu orang laki-laki. Jadi keluarlah pituah orang dulu. Karatau madang dulu, babuah babungo balun. Merantaulah bujang dulu di rumah paguno walun. Jadi itu mengko orang bujang-bujang pergi merantau tu. Tapi yang produksi dilarang karena mengkasihnya itu dilarang, baca rumah larangnya itu aku ada pusako kadi kami di rumah. Mukasih yang pembagian harato tadi perlu jalehan karena harato warisan itu adalah harato pusako rendah pancarian, itu yang dibagi warisan. Itu dibagi dengan ilmu faraid, itu yang memakai ilmu mawaris tadi. Yang laki-laki 2 kali produksi dapatnya. Itu yo tuh. Itu pancarian apa jamaknya tuh. Tapi kalau pusako tinggi, jadi ada lo kalau ada pusako rendah tentu ada pusako tinggi. Iya. Kalau pusako tinggi itu bukan hak milik itu hak pakai itu. Nah, jadi ketika nyiak moyang wak taisu pai marambah, pai malatih, pai manaruko, disiap Allah haratu. Aku untuk anak cucu. Maka keturunan suku itu taruh menurun sampai habis. Kalau ada orang mengatakan punah di Minangkabau, tidak ada istilah punah di Minangkabau. Bakal mengatakan punah di Minangkabau. Kalau tidak ada nan sejangka, tentu ada nan setu. Tidak ada nan setu, pasti ada nan sadapu. Jadi sekian banyaknya wak kok, tidak ada istilah punah. Jadi pusako tinggi itu bukan hak milik yang bisa diwariskan dan bisa diperjualbelikan. Melainkan itu sekedar hak pakai. Ambillah manfaatnya. Nanato itu tetap menjadi kaum yang punya tadi suku yang punya. Misalkan cuma nambah orang suku Sekumbang. Orang Sekumbang menturun-temurun tadi. Misalkan orang Tanjuang menturun-temurun tadi itu. Ambillah manfaatnya. Tiba di orang mengilai kabau kok. Gilailah kabau tu. Ada diahnya ambillah anak kabau jangan dijual. Atau tiba orang di menanam pisang kok. Nan pisang kok disalamaian. Buahnya boleh diambil. Nan parak pisang tu dan jual lah. Ada demikian nanti. Tadi seketik engku masalah kalau ndak ada yang sadapo, yang apa tadi engku? Yang saito. Kalau ndak ada yang saito, apa tadi? Jadi awak hubungan kekerabatan, kok kan ada suku awak. Suku itu kan garis keturunan ibu. Iya, yang masalah punah tadi engku. Misalkan lah habis garis keturunan. Awak berusaha emak, berdua berusaha emak. Kirono berusaha padusio anak do. Tentu janowa kok keturunan wak kan punah. Iya. Amak wak ada dulu sananya kan. Hanya pasti ada dulu keturunannya tuh ke bawah. Ini wak deteh ada dulu sananya tuh. Ada dulu keturunannya ke bawah tuh. Itu kalau wak nan san ini itu sejangka tuh. Kalau wak nan sainya itu lah saitu tuh. Kalau wak yang sainya detehnya Allah lai itulah sadapo tuh. Itu. Jadi bantu ranji, bantu garis ranji keturunan. Mulai dini moyang kateh, barana, kambang terus sampai ke bawah sampai wak kini. Iya. Jadi kalau wak punah, dusana emak wak mana nindak, dusana nenek wak.
Oh, berarti yang dianggap punah tuh yang dusana awak berarti kakak awak seibu. Ya. Berarti bisa ditaruhkan ke apakah untuk sanenek kah? Atau seinyak datihnya lah itu. Datihnya lah. Atau moyang datihnya perlu lah boleh. Oh, begitu. Jadi itulah teman-teman pertanyaan tadi, kenapa pusaka lebih banyak, harta pusaka lebih banyak ke padusi daripada ke laki-laki, padahal Islam menunjukkan laki-laki lebih banyak. Tadi di awal mungkin ketinggalan Al Ustadz ataupun yang memberikan Ustadz kita ini, beliau juga adalah pemangku adat ataupun istilahnya dewa, yaitu pengulu atau mama adat. Jadi lupa di awal tadi menyampaikan bahwa beliau juga mama ataupun pengulu di paso kampung awaknya. Jadi itulah teman-teman, semoga penjelasan dari Angku ataupun Ustadz tadi bisa dapat kita pahami. Dan terakhir, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya Anthony pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.